Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Seperti biasa ya, hari ini saya akan membahas watchlist untuk saham mingguan. Ini adalah saham-saham yang menurut saya masih layak ya untuk kita perhatikan, untuk kita tradingkan, untuk setidaknya sekiranya seminggu ke depan lah, seminggu sampai 2 minggu ke depan ya. Eh, Seperti biasa ya, sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on, video ini bukanlah ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti keuntungan ataupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung risikonya. Oke, yang pertama sahamnya adalah saham Bank Danamon atau kode sahamnya BDMN ya. Kita analisis secara tren terlebih dahulu. Kalau kita lihat middle trendnya ini memang masih downtrend teman-teman, masih downtrend. Tapi secara tren jangka pendeknya ini sudah menunjukkan adanya tanda pembalikan arah ya dari downtrend menjadi uptrend. Kita lihat dari segi price volume juga menarik teman-teman ya, dimana pas breakout resistennya ini volumenya naik ya, volumenya naik, kemudian retest ke bawah, volumenya kecil. Jadi menurut saya BDMN ini masih cukup menarik ya, masih layak untuk kita perhatikan. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari low-nya ini ke sini, ke high-nya ini, maka kita akan menemukan area pantul itu tepat di Fibonacci golden ratio-nya itu di 2500. Fibonacci 0,618-nya itu di 2500 dan tepat mantul di Fibonacci golden ratio-nya. Jadi kalau menurut saya ini masih layak untuk kita tradingkan teman. Untuk plan-nya gimana? Nah, teman-teman menurut saya bisa antri di buy di harga sekarang ya. Buy di harga sekarang, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa pasang di bawah sini di 2350, di 2420 ya. Teman-teman bisa pasang di 2420, itu risknya sekitaran 4,35%. Kemudian rewardnya yang pertama teman-teman bisa set di sini terlebih dahulu ya, di sini terlebih dahulu di resistennya ini, dimana ini sebelumnya gagal di breakout di 2860 ya, di 2860 terlebih dahulu di 13%. Jadi ini risk to reward rasionya pun masih oke, masih 1:1,5. Kemudian kalau ini mampu di breakout, maka besar kemungkinan BDMN ini akan menembus resistennya ini, kemudian akan melanjutkan kenaikan hingga ke bisa saja ke sekitaran 3.390-an atau 3.400. Nah, jadi secara risk to reward ratio ini masih sangat menarik teman-teman ya. Yang pertama teman-teman bisa perhatikan daerah sini. Kalau misalnya gagal di breakout, teman-teman bisa pasang trailing stop. Kemudian yang resisten kedua, teman-teman bisa perhatikan resisten trendline-nya ini ya. Resisten trendline-nya ini kalau itu mampu di break atas, maka besar kemungkinan ya BDMN ini akan ke sekitaran 3.400. Jadi risk to reward rasionya ini menurut saya masih sangat menarik teman-teman ya. Masih sangat menarik, jadi masih layak untuk kita perhatikan. Kemudian saham kedua adalah IMJS. IMJS ini watchlist kita 2 minggu lalu ya, 2 minggu lalu udah hit target dan sekitaran 22%, dan sekarang menurut saya ini layak ya untuk kita re-entry lagi teman-teman ya. Buat teman yang udah entry di sini ya, kemudian TP di sini, ini menurut saya cukup layak untuk di re-entry kembali teman-teman. Nah, kalau kita tarik Fibonacci retracement yang dari low-nya ini ya, dari low-nya ini ke high-nya ini, maka kita temukan golden ratio-nya itu di 535. Nah, ini mantul 2 tick ya, 2 tick di atas 535. 2 tick di bawah 535. Jadi ini cukup menarik teman-teman, ini cukup menarik buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang akan entry saham ini, teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya. Menurut saya teman-teman bisa buy dari harga sekarang ya, di 550,
550 stop lossnya teman-teman bisa pasang sorry bukan ini ya di 550 stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah low-nya ini. Bawah low ini beberapa tik, 2-3 tik bawah low-nya itu misalnya di 520 lah ya. 520 itu risknya sekitaran 5,45%. Ini risknya cukup moderat ya, risknya cukup moderat. Kemudian reward yang pertama ya teman-teman bisa pasang di high ini di 630 itu sekitaran hampir 15% ya. Jadi risk to reward rasionya ini masih menarik teman-teman, 1:1,5. Kemudian kalau ini mampu di breakout ya, 630 ini mampu di break ke atas, maka potensi berikutnya akan sangat menarik ya untuk IMJS ini sendiri teman-teman. Jadi menurut saya ini juga masih layak ya untuk kita perhatikan. Kita tarik sini. Sorry ya. Oke, itu saja ya untuk IMJS. Saham berikutnya yang ketiga adalah saham PTPP. Nah, saham-saham konstruksi menurut saya juga sudah layak ya buat teman-teman yang mau entry saham-saham konstruksi. Nah, pada di sini ya, kalau nggak salah di sini di long candle-nya ini pernah saya analisa untuk kita sarankan buy dekat-dekat sini ya. Nah, PTPP bahkan sudah pernah hari Kamis ya, padahal sudah menyentuh low-nya ini teman-teman di box kuning yang pernah saya gambar beberapa waktu yang lalu. Nah, secara tren memang ini masih downtrend teman-teman, masih downtrend, tapi ini sudah ada ciri-ciri pembalikan arah teman-teman, di mana volumenya di sini pas break konsolidasinya ini, break consolidation, volumenya naik cukup signifikan teman-teman. Kemudian pas koreksi ini volumenya nggak begitu signifikan. Jadi secara price volume analysis juga ini masih menarik ya teman-teman. Jadi kalau kita buat trading plan ya, tahap dulu ini teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang, atau kalau terkoreksi terlebih dahulu mendekati support itu akan lebih menarik ya, risknya lebih menarik. Misalnya teman-teman buy di harga sekarang ya, buy di harga sekarang, kemudian stop loss teman-teman pasang di bawah box kuningnya ini, di bawah low-nya ini teman-teman. Misalnya 2-3 tik, misalnya di 945 itu risknya sekitar 5% ya. Ini risknya moderat teman-teman, risknya moderat. Kemudian rewardnya di mana? Rewardnya teman-teman pasang di resistennya ini. Di sini ada resisten yang cukup kuat di sekitaran 180 sampai 1200. Misalnya teman-teman pasang di 1195 ya. Itu risk to reward rasionya masih sangat menarik teman-teman ya, di mana risknya hanya sekitar 5%, kemudian rewardnya hingga 20%-an. Jadi ini juga cukup menarik menurut saya teman-teman, cukup menarik. Risk rewardnya 1:3 lah ya, 1:3. Dan begitupun juga saham-saham konstruksi lain menurut saya masih sama ya, masih menarik teman-teman. Kemudian setelah PTPP kita bahas anaknya PPRE. Ini menurut saya juga menarik teman-teman ya, menarik. Dimana sebelumnya setelah mampu break resisten ya, volumenya 2 hari volumenya naik begitu signifikan teman-teman, kemudian koreksi retest ke bawah, volumenya kecil-kecil. Jadi ini merupakan sesuatu yang menurut saya menarik ya di PPRS ini sendiri teman-teman ya. Nah, untuk trading plan-nya teman-teman bisa buy di harga sekarang ya, atau kalau terkoreksi terlebih dahulu itu justru akan lebih menarik teman-teman. Nah, misalnya kalau teman-teman buy di harga sekarang di 212 ya, di 212 teman-teman pasang stop loss-nya di sini. Di bawah box kuningnya ini. Misalnya di 198 ini risknya cukup tinggi ya, sekitaran hampir 7% ya. Hampir 7% untuk risknya. Kemudian rewardnya yang pertama teman-teman pasang di high ini ya. Ini untuk reward yang pertama teman-teman bisa pasang di high ini di 232. Sorry.
Ya, di 10% ya, di 10%, itu untuk untuk reward yang pertama ya. Untuk reward yang pertama itu bisa teman-teman bisa pasang di sini. Kemudian kalau ini mampu di break atas, maka potensi berikutnya untuk PPRE ini bisa saja ke supportnya ini ya, ke resistannya ini di 260. Ini ada resisten sebelumnya di 260. Maka kalau ini di break ke atas, maka potensi berikutnya bisa saja PPRE ini ke 260. Maka secara risk to reward ratio ini juga udah menarik teman-teman ya, masih menurut saya sih masih menarik teman-teman ya. Secara price volume pun menarik, jadi teman-teman bisa perhatikan teman-temannya. Atau kalau menurut teman-teman ini risknya cukup tinggi ya, karena risknya sudah hampir 7%, teman-teman bisa buy PTPP atau saham-saham konstruksi yang lainnya. Kan biasanya saham-saham konstruksi itu kalau naik barengan, kalau turun barengan teman-teman. Oke, itu saja untuk PPRE. Kemudian saham berikutnya dari sektor properti yaitu ASRI. ASRI ini juga kalau menurut saya cukup menarik teman-teman ya. Sebelumnya udah pernah saya bahas juga, kalau nggak salah di candle merahnya itu candle di sini ya. Itu kita sarankan antri di supportnya ini ya. Dimana kalau secara trend yang menengah ini memang masih downtrend teman-teman, masih downtrend, tapi downtrend lainnya ini sudah di breakout, ada pattern falling wedge, di sini di sempat di breakout, kemudian retest lagi ke trend lainnya ini, kemudian masuk ke kenaikan. Nah, di sini break resist dengan volume yang lumayan teman-teman, volume lumayan. Di sini sempat menyentuh resistennya, kemudian tidak kuat lalu di bawah turun. Jadi kalau menurut saya ini volumenya bukan volume seller semua teman-teman. Ini perlawanan buyer sama seller ini 50-50 di sini teman-teman. Oke, itu kalau analisisnya. Kalau trading plan-nya teman-teman bisa buy di harga sekarang kalau menurut saya. Pada harga sekarang di 172, kemudian teman-teman bisa pasang stop loss-nya di bawah sini, di bawah support kotak kuningnya ini di 165 atau di 164 lah ya. 164 itu risk-nya sekitar 5% ya, sekitar 5%. Kemudian reward-nya teman-teman bisa set di resistance-nya ini di 200 teman-teman. Itu reward yang ikut naik ya. Nah, rewardnya teman-teman bisa set di 200. Ini merupakan resistennya di 200. Jadi secara risk to reward ratio ini menurut saya juga masih menarik teman-teman, masih menarik. Ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau terkoreksi dulu mendekati kotak kuningnya ini, itu malah akan jadi lebih menarik teman-teman ya. Oke, ya itu saja untuk ASRI. Dan saham yang terakhir itu ada LPPF. LPPF sebelumnya udah pernah kita bahas juga ya, udah pernah kita sarankan buy di sini. Kalau teman-teman yang udah buy di sini, ini masih layak untuk di hold teman-teman, masih layak untuk di hold. Nah, teman-teman yang baru mau entry, menurut saya ini juga masih layak ya untuk kita entry teman-teman. Dimana sebelumnya sempat di break ya, resistennya ini sempat di break, volumenya tinggi ya, volumenya naik cukup signifikan. Kemudian di sini turun ya, turun. Kalau kita bisa bilang ini hanya retest aja teman-teman. Kemudian pas konsolidasi ini pun volumenya kecil teman-teman ya, volume kecil. Jadi menurut saya LPPF ini cukup menarik teman-teman ya. Dari segi tren pun ini trennya masih uptrend teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru mau entry ya, teman-teman bisa buy harga sekarang di 2770 ya. Buy di 2770, kemudian stop loss di bawah kotak kuningnya ini. Di bawah kotak kuningnya ini misalnya di 2640 ya, teman-teman pasang di 2640, itu resistance sekitar 5%.
Kemudian reward yang pertama di high-nya ini ya, di hanya ini di 3160 itu sekitaran 14% ya. Jadi ini risk reward menarik. Kalau ini mampu di break ke atas, maka potensi berikutnya bisa saja LPPF ini ke 3400. Ke 3400-an itu rewardnya sekitaran 22%. Jadi menurut saya ini secara risk to reward ratio ini cukup menarik teman-teman. Dan ya, kalau teman-teman takut ke trigger ya, ini kan LPPF ini sering sekali false breakout, kemudian di sini sempat false breakdown ya. Kalau teman-teman takut ke trigger ya, false breakdown kemudian menuju ke kenaikan ya, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah MA20-nya ini. Di bawah 2005, di bawah 2600 ya, di bawah misalnya di 2560, tapi itu risknya cukup tinggi sekitar 8%. Jadi teman-teman sesuaikan dengan trading plan teman-teman masing-masing ya. Tapi menurut saya ya, ini LPPF ini masih cukup menarik ya. Benar loginya pun masih terlihat masih ada akumulasi di saham ini teman-teman. Oke, itu saja untuk analisa saya hari ini teman-teman. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya sampaikan tentang saham ya, trading plan ataupun chart pattern itu bisa teman-teman pilah ya, teman-teman pilah, teman-teman kemudian teman-teman pilih dan bisa memberikan teman-teman dan yang lain cuan ya. Oke, itu saja. Selamat malam teman-teman.